Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, punya yang memiliki pelayanan ini. Kami bersyukur buat kesempatan kami boleh mendengar firman-Mu, karena firman-Mu lah menjadi kebutuhan bagi jiwa kami. Kami mempersiapkan hati kami, isilah kami, berilah pengertian kepada tiap-tiap pendengar yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu yang sangat terbatas untuk menyatakan isi hati-Mu, supaya lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, perkataan-Mu jelas bagi kami, dan menjadi berkat bagi masing-masing yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai 10. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai 10. Mari kita baca. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kupangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan bagi kita yang menjadi tema renungan kita malam hari ini, penganiaya menjadi pemberita. Penganiaya orang-orang percaya akhirnya menjadi pemberita. Ini adalah Rasul Paulus. Bagaimana pertobatannya? Bagaimana dia sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, kehidupannya yang akhirnya dijumpai oleh Tuhan, maka sesudah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia diubahkan dan menjadi pemberita. Mari kita perhatikan bagaimana latar belakang Paulus. Latar belakangnya itu terdapat dari ayat 3 sampai ayat 5. Ini latar belakang kehidupannya. Dia adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, kemudian dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Gamaliel ini adalah yang sangat pintar dalam hukum Taurat, sehingga Rasul Paulus ini sebelum mengenal Tuhan Yesus, dia sudah mengerti tentang hukum Taurat, dia sudah ketat di dalam hukum Taurat, dan sangat giat melayani Allah dengan hukum Tauratnya. Ini latar belakangnya. Dia menjadi seorang pekerja yang sangat giat bagi Allah. Berarti orang yang belum mengenal Tuhan Yesus
secara benar, bisa giat melayani. Bisa giat melayani Allah. Judulnya dia melayani Allah, tetapi isinya yang dia lakukan adalah ayat 4. Ini yang dilakukannya ketika dia giat melayani Allah, tetapi yang dikerjakannya menganiaya pengikut jalan Tuhan. Kalau pada zaman dulu, pengikut Tuhan Yesus itu dia sebut dengan pengikut jalan Tuhan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu masa Rasul Paulus ini disebutnya pengikut jalan Tuhan. Kalau dia pengikut jalan Tuhan, dianggap sudah menyimpang dari hukum Taurat. Sementara Rasul Paulus adalah orang yang sangat giat di dalam hukum Taurat, taat kepada hukum Taurat. Ya, dia sangat melakukan hukum Taurat di dalam hidupnya, sehingga karena dia sangat giat melayani Allah, melakukan hukum Taurat, dia anggap bahwa orang yang mengikut Tuhan Yesus itu orang yang sudah menyimpang. Itu dalam pandangan Paulus. Dia merasa bahwa pengikut jalan Tuhan ini, yang mengikut Tuhan Yesus ini menyimpang, tidak lagi taat di bawah hukum Taurat. Karena dia adalah orang yang sangat taat. Dia orang yang sangat giat melakukan hukum Taurat, tetapi tidak mengerti kebenaran. Pauluslah orangnya, yang dulu namanya Saulus. Jadi ketika dia bernama Saulus, dia giat untuk Allah, tetapi tidak mengenal kebenaran. Saudara, bisa orang sangat giat, bisa orang melayani, namanya melayani Tuhan, judulnya melayani Allah, tetapi isinya menganiaya pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Padahal pengikut Tuhan Yesus ini yang mengikuti Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Inilah pengajaran yang benar. Tapi Saulus belum mengerti, belum mengenal jalan yang benar. Dia menganggap yang dia lakukan itu paling benar. Ya, Saulus beranggapan bahwa dia lebih benar daripada yang lain. Dengan menganiaya pengikut jalan Tuhan, dengan menganiaya pengikut Tuhan Yesus, dia beranggapan dia melakukannya untuk Allah. Ini artinya tidak mengerti, giat tanpa pengertian yang benar, giat melayani tanpa mengenal Allah dengan benar. Kalau giat tanpa mengerti dengan benar, itu berarti semakin jauh, makin giat makin jauh. Tapi syukur ya, Tuhan kasihan kepada Saulus. Tuhan sayang kepada Paulus. Kenapa? Karena dia giat tanpa pengertian, giat tanpa mengenal kebenaran. Maka Allah memperkenalkan dirinya. Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Saulus. Itu dalam ayat 6 sampai ayat 10. Di situ Tuhan menyatakan diri ketika dia berjalan menuju satu tempat, satu kota yang bernama Damsyik. Ketika dia pergi ke Damsyik dengan tujuan mau mencari pengikut Tuhan, mau mencari orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk ditangkap, dibunuh, di tengah perjalanan itulah Tuhan menjumpai dia dengan cara yang khusus. Cara yang dipakai oleh Tuhan menjumpai Saulus adalah dengan cahaya, cahaya yang sangat berkilau. Itu dari ayat 6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Berarti ada cahaya pada tengah hari yang sangat menyilaukan. Cara Tuhan menjumpai Saulus. Karena
Selain daripada cahaya, juga ada suara. Ayat 7. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ada suara dari cahaya itu berbicara kepada dia secara khusus. Walaupun rombongan yang ikut bersama dengan dia melihat cahaya, tapi suara itu hanya Saulus sendiri yang mendengar. Teman seperjalanannya tidak mendengar suara itu, hanya Saulus. Teman seperjalanan Saulus hanya melihat cahaya, tapi tidak mendengar suara. Suara itu hanya didengar oleh Saulus karena Tuhan mau menjumpai dia secara pribadi. Maka ketika dia mendengar suara itu, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus bertanya, dalam ayat 8 dia katakan, Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Ketika Saulus menganiaya pengikut Yesus, pengikut jalan Tuhan, sama dengan menganiaya Yesus sendiri. Karena di dalam diri orang percaya ada pribadi Yesus Kristus. Jadi siapa yang menganiaya pengikut Yesus, berarti dia menganiaya pribadi Yesus Kristus. Itu yang dikatakan Yesus di sini. Siapakah engkau? Akulah Yesus, orang Nazaret yang engkau aniaya. Dia menangkap orang-orang percaya, dia penjarakan, dia bunuh. Ini berarti dia melakukannya untuk Tuhan Yesus. Dia menganiaya Tuhan Yesus. Engkau menganiaya aku. Saudara, betapa berharganya menjadi orang percaya. Karena orang percaya yang sudah memiliki Yesus, Yesus ada di dalam dirinya. Dan Tuhan Yesus katakan, akulah yang engkau aniaya itu. Ketika dia tahu bahwa itu Tuhan Yesus, maka dia bertanya kepada Tuhan. Ayat 10. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Ada dialog. Jadi orang yang namanya dijumpai oleh Tuhan, ada dialog dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar percaya, tetapi tidak ada dialog. Percaya itu berarti dua pihak. Apa arti percaya, saudara? Mungkin saudara berkata, saya sudah lama percaya. Kalau dikatakan nggak percaya, saudara akan marah. Saudara nggak setuju. Tapi percaya yang benar itu adalah dua pihak. Dari pihak Allah pertama menjumpai. Dari pihak Allah pertama berbicara. Baru dari pihak kita merespon apa yang Tuhan katakan. Saulus ketika dalam perjalanannya menuju Damsyik, Tuhan jumpai dengan cahaya. Tuhan jumpai dengan suara. Lalu kalau demikian kepada kita, bagaimana Tuhan menjumpai kita sekarang ini? Cara Tuhan menjumpai kita bukan sama seperti kepada Saulus pada waktu itu, tetapi dia berbicara juga kepada kita melalui firman-Nya ini. Melalui Alkitab, melalui yang tertulis ini, dia berbicara kepada kita. Ketika itu kita dengar, itu menyentuh hati kita. Kita yang mendengar, kita tahu ini perkataan Tuhan untukku, lalu kita responi. Ini namanya percaya yang benar. Percaya yang benar itu adalah diawali dari
yang Tuhan katakan yang saudara percayai? Apa? Kalau kepada Saulus tadi jelas, siapakah engkau Tuhan? Jelas Tuhan katakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jelas bagi dia, oh ini Yesus, pengikutnya yang kutangkap. Ketika Stefanus dilempari dengan batu oleh karena memberitakan Injil, Saulus ada di tengah-tengah mereka. Saulus menjaga pakaiannya orang yang melempari Stefanus. Saudara-saudara, berarti jelas bagi dia bahwa dia penganiaya jemaat pengikut Tuhan. Dia penganiaya, dia yang menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lalu Yesus itu yang berbicara, menjumpai dia sekarang. Akulah yang kau aniaya. Ketika engkau aniaya pengikutku, berarti kau menganiaya aku. Ini artinya Tuhan menjumpai orang itu pribadi lepas pribadi, bukan secara umum, saudara. Maka waktu perjalanannya itu, walaupun banyak orang yang bersama dengan dia, gak semua mendengar. Hanya Saulus yang mendengar suara itu. Yang lain hanya melihat cahaya, tapi tidak mendengar suara. Saulus jelas suara kepada dia. Mungkin kita pun semua sama-sama beribadah, semua kita mendengar firman yang disampaikan melalui Alkitab. Tapi adakah firman yang berbicara kepada kita khusus secara pribadi? Pernahkah ada firman yang berbicara kepada kita sama seperti kepada Saulus? Kalau pengalaman saya, ada firman Tuhan yang berbicara khusus dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Bunyinya seperti ini. Kamu diselamatkan adalah melalui kasih karunia, bukan oleh usahamu, bukan melalui pekerjaanmu, tetapi itu pemberian Allah. Mengapa Allah berbicara kepada saya melalui Efesus 2 ayat 8 dan 9? Karena itu latar belakang saya. Saya dulu latar belakangnya orang yang sangat rajin, sama lebih rajin Saulus ya. Tapi saya juga rajin sekali beribadah, rajin sekali mengikuti kegiatan-kegiatan, rajin sekali melayani di organisasi. Kenapa? Karena dalam konsep saya, dalam pemikiran saya kira dengan kerajinan saya, dengan pekerjaan saya yang saya lakukan di organisasi, saya akan diselamatkan. Itu konsep saya. Maka saya giat sekali, giat beribadah, giat melakukan segala kegiatan yang ada, giat bekerja, melakukan aktivitas pelayanan yang ada di tengah-tengah organisasi. Sama seperti Saulus ini, giat sekali melayani Allah, taat kepada hukum Taurat tanpa mengenal kebenaran. Saya pun waktu itu demikian. Saya giat karena saya beranggapan dengan saya melakukan pekerjaan di tengah-tengah organisasi, saya akan selamat. Ternyata Tuhan menegur, Tuhan menjumpai. Karena dia melihat hati saya rindu memang diselamatkan, tapi saya belum mengerti. Sama seperti Saulus, Saulus memang mau taat, dia memang mau melayani Allah, dia giat tapi tidak mengerti kebenaran. Maka oleh karena taatnya, giatnya dia terhadap hukum Taurat, Tuhan luruskan, Tuhan jumpai dia secara pribadi bahwa Yesus itulah Allah. Itulah kebenaran. Sehingga ketika dia dijumpai, dia percaya, dia responi, maka Tuhan mengubahkan kehidupannya menjadi seorang pemberita. Demikian juga dengan kehidupan saya, saudara. Saya pun dulu betapa giatnya sebelum mengerti kebenaran. Begitu Efesus 2 ayat 8 9 berbicara, kamu diselamatkan bukan oleh usahamu, bukan oleh pekerjaanmu, tetapi pemberian
pemberian Allah. Kapankah kamu terima? Pemberian Allah itu kapan kamu terima secara pribadi? Kalau belum pernah berarti belum diselamatkan. Walaupun saya sudah giat, walaupun saya sudah melayani namanya. Judulnya saya melayani, tapi Yesus itu belum ada di dalam hati saya. Akhirnya pada waktu firman itu berbicara, disitulah saya buka hati, saya terima Dia. Tuhan, hari ini aku tahu Engkau berbicara kepadaku bahwa Engkau belum ada di dalam diriku. Walaupun aku selama ini giat melayani, tapi Engkau secara pribadi belum ada di dalam diriku. Maka aku tidak mampu berhenti berbuat dosa. Inilah waktunya Tuhan, ku buka hati, ku terima Engkau menjadi Tuhanku secara pribadi. Akhirnya saudara tahu apa yang terjadi. Sesudah menerima pribadi Tuhan Yesus, hidupku diubahkan oleh Tuhan. Dulu sulit kali saya berhenti berbuat dosa. Sulit sekali melawan dosa. Tapi begitu pribadi Yesus ada, maka ada kekuatan untuk mengalahkan dosa. Ada kekuatan melakukan kehendak Allah. Bukan lagi melayani untuk diselamatkan. Tetapi karena saya sudah menerima anugerah keselamatan, maka saya lebih giat lagi melayani Dia. Melayani bukan dengan motivasi, tapi melayani dengan kasih. Karena kasih dari Allah sudah saya terima. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita evaluasi iman percaya kita. Apa yang dikatakan Tuhan kepada saudara, yang saudara yakini? Apa firman-Nya berbicara kepada saudara secara khusus, secara pribadi? Karena Tuhan biasanya menjumpai orang itu pribadi lepas pribadi, bukan per gereja, bukan per golongan, bukan per organisasi, tapi pribadi lepas pribadi. Tuhan menjumpai Sakeus pribadi. Tuhan menjumpai Saulus pribadi. Bukan golongan. Walaupun banyak rombongan yang berjalan bersama dengan Dia, bukan kepada semua Dia berbicara. Khusus kepada Saulus. Walaupun mungkin kita satu gereja duduk bersama-sama, tetapi pernahkah saudara mendengar suara Tuhan yang disampaikan melalui Alkitab ini ada khusus kepada saudara? Kalau ada perkataan khusus kepada saudara, berbicara, menyentuh hati saudara, dan saudara buka hati untuk menerima Yesus, itulah namanya iman yang menyelamatkan. Itulah percaya yang sesungguhnya. Oleh karena ada perkataan Tuhan, itu yang aku percaya, maka ku terima jadi dalam kehidupanku. Inilah iman yang benar. Itulah percaya yang menyelamatkan saudara. Jadi percaya saudara yang mana? Maka perlu kita perhatikan kehidupan kita. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Lalu kapan mulai kita berhenti berbuat dosa? Bukti Kristus ada. Semua orang yang sudah dijumpai oleh Tuhan Yesus, kehidupannya diubahkan. Saulus dari penganiaya jemaat diubahkan oleh Tuhan sesudah Yesus menjumpai dia menjadi pemberita kerajaan Allah, menjadi pemberita tentang Yesus Kristus. Tadi dia aniaya, sekarang beritakannya. Ini iman yang benar. Kalau dulu pun kita terus di situ, hari ini juga terus dan sampai selamanya tidak ada perubahan, lalu kita katakan aku percaya, perlu dievaluasi. Perlu ditanya ulang. Iman percayaku yang seperti apa ini? Apakah sudah seperti yang dikatakan di Alkitab ini? Apakah sesuai dengan kebenaran yang ada? Jangan nanti kita yang membuat diri kita percaya.
diubahkan oleh Tuhan. Hati saya langsung memikirkan orang lain. Hati yang diubahkan, pikiran diubahkan, tujuan hidup diubahkan. Aku harus memikirkan orang lain, tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri. Sudah mampu berhenti berbuat dosa, mampu melakukan kehendak Allah. Saudara, kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Saulus sesudah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu ayat 14. Saya akan bacakan. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Berarti mengapa Saulus dijumpai dengan cahaya dan suara? Karena Tuhan mau memakai dia untuk menjadi saksinya kepada semua orang tentang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Berarti kemanapun Saulus, dia ceritakan bahwa dia melihat cahaya. Dia mendengar suara. Suara siapa? Suara Yesus orang Nazaret, yang pengikut-pengikutnya dianiaya oleh Saulus. Jadi sekarang perubahan yang terjadi dalam kehidupannya adalah dia dari penganiaya menjadi pemberita. Ini berubah total, ya, bertolak belakang, saudara. Jadi kalau demikian, sejak kapan saudara hidupnya diubahkan oleh Tuhan? Sejak kapankah saudara tahu kehidupan saudara benar-benar diubahkan? Tentu semua orang punya latar belakang. Oh, latar belakang saya dulu seperti ini. Lalu pertemuan saya dengan Tuhan melalui firman Tuhan ini yang berbicara, lalu saya terima. Sesudah itu maka hidup saya sekarang seperti ini. Ada 3 poin yang kita alami. Inilah iman yang benar. Iman yang benar itu 3 langkah yang harus kita alami dalam hidup kita. Latar belakang kehidupan kita yang lama, lalu firman yang berbicara menjumpai kita, dan sesudah itu apa yang baru. Hal apa yang baru terjadi dalam kehidupan kita. 1 poin lagi yang bisa kita lihat, perubahan-perubahan kehidupan Saulus sesudah Tuhan menjumpai dia, dari Filipi pasal yang ketiga. Saya akan bacakan Filipi pasal 3 ayat 5 sampai 7. Saya baca. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Lalu perhatikan ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini perubahan yang terjadi luar biasa, saudara. Dulu hal-hal jasmani ini, hal-hal lahiriah ini merupakan keuntungan bagi Rasul Paulus. Tapi oleh karena pertemuannya dengan Tuhan Yesus, itu dianggapnya rugi. Pengenalannya akan Kristus itu nomor 1 bagi dia. Itu di dalam ayat 7. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi apapun latar belakangnya dulu, kebanggaannya, mendapat pujian-pujian, dia orang yang terpintar dari semua rasul, tetapi itu semua kuanggap rugi. Kenapa? Karena sudah kudapat yang terbesar, kudapat yang termahal, mengenal Allah dengan benar. Itulah Yesus Kristus. Jadi pengenalan akan Allah yang benar itu suatu hal yang sangat berharga bagi Saulus.
sehingga namanya diganti menjadi Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi, apakah saudara jelas mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yesus adalah Yesus Tuhan yang bisa menyelamatkan semua orang. Dan itu sudah ada pada saudara. Kalau itu sudah ada pada saudara, betapa bangganya seharusnya saudara menjadi pengikutnya. Saulus betapa bangganya dia. Dari bangga terhadap hal-hal lahiriah, sekarang pengenalan akan Kristus itu jauh lebih mulia, jauh lebih berharga. Maka semua yang lahiriah kuanggap rugi. Bukan lagi itu kebanggaan. Ya, saya pun dulu sebelum menerima pribadi Tuhan Yesus, saudara, motivasi saya melayani itu supaya dipuji orang. Bagaimana supaya aku selalu tampil lalu dapat pujian, bangga ketika dipuji. Tapi sesudah mengenal Yesus dan menerimanya, bukan itu lagi tujuan. Tapi bagaimana supaya Kristus dikenal orang, Kristus diterima orang, dan hidupnya diubahkan oleh Kristus. Inilah pengenalan yang benar. Jadi Saulus sudah mengenal Yesus dengan benar. Saulus sudah bertemu pribadinya dengan pribadi Yesus sudah bertemu. Dan itulah mengubahkan dia, sehingga tadinya dia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sekarang justru dia yang memberitakannya kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Berapa kali dia dipenjarakan, berapa kali dia dianiaya oleh karena dia memberitakan Injil. Dia tidak sayangkan diri lagi. Kenapa? Karena dia bangga memiliki Yesus. Dia bangga mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dari ketaatan kepada hukum Taurat menjadi taat kepada Yesus. Maka lihat semua surat-suratnya banyak sekali ditulis tentang kasih karunia. Kasih karunia. Kenapa? Karena dalam sekali bagi dia bahwa keselamatan itu bukan oleh usaha yang dia lakukan, tapi oleh pemberian Allah. Kasih karunia artinya pemberian Allah. Aku yang tidak layak, tapi dilayakkan. Aku seharusnya dihukum, tapi diselamatkan. Ini artinya kasih karunia. Maka Saulus sangat bangga akan hal itu. Maka dia sampai matinya tetap memberitakan Injil. Adakah pengalaman saudara beriman? Adakah pertemuan saudara pribadi dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya ini? Kalau belum ada, inilah kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, mencari Tuhan dengan benar, sampai saudara dijumpai secara pribadi. Itulah iman yang menyelamatkan. Tanpa ada perkataannya khusus kepada saudara, berarti saudara aja yang percaya dia belum mempercayakan diri kepada saudara. Kalau Tuhan gak mempercayakan diri, itu berarti gak jaminan. Kalau hanya sebelah pihak yang percaya, tapi dari pihak Allah belum mempercayakan, berarti tidak terjamin. Dari pihak Allah yang menjumpai, lalu kita respon, inilah jaminan. Maka orang yang sudah menerima pribadi Yesus, yakin 100% dia diselamatkan. Dia masuk surga. Karena Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menjamin. Jadi kalau saudara sampai malam hari ini belum dijamin, renungkanlah firman-Nya, belajarlah dengan baik, sampai saudara mendengar suara Tuhan secara khusus, menjumpai saudara. Lalu saudara buka hati untuk menerima Dia, agar keselamatan itu menjadi pasti bagi hidup saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu. Pengalaman seorang rasul, bagaimana dulunya dia menganiaya orang-orang percaya kepada Yesus, menangkap, memenjarakan, bahkan membunuhnya. Tetapi semua itu dilakukannya tanpa mengerti kebenaran. Oleh karena itu Tuhan menjumpai dia. Tuhan menjumpai secara khusus melalui cahaya dan suara yang diperdengarkan ke telinganya, membuat dia percaya kepadamu. Dan sesudah dia percaya,
dia dipakai oleh Tuhan menjadi saksi untuk menyaksikan apa yang sudah dia lihat, apa yang dia dengar, supaya orang lain juga percaya kepadamu. Tuhan, melalui kesaksian, pengalaman Rasul Paulus ini menjadi pelajaran penting bagi kami. Kami pun bisa mendengar suara-Mu yang sudah tertulis di dalam Alkitab ini. Melalui inilah kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan Engkau berbicara, menjumpai kami, supaya ketika Tuhan menjumpai kami, kami boleh membuka hati, menerima Tuhan secara pribadi, supaya itu menjadi jaminan bagi kami akan keselamatan jiwa kami. Berkati setiap telinga yang sudah mendengarkannya, agar Roh-Mu yang kudus melanjutkan firman-Mu ini, supaya mereka mengerti dan akhirnya mereka percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.